Dulur-dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita sebenarnya apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah berita yang kali ini berasal dari kota Nganjuk lagi dulur-dulur ya. Kemarin berasal dari wilayah Sukomoro, kali ini berasal dari kota Nganjuk, wilayah Adipura dulur-dulur. Jadi di sini ada sebuah perusakan tugu PSHT di wilayah Adipura dulur-dulur ya, yang dilakukan oleh sejumlah oknum pencaksilat, yang dimana kejadian ini terjadi sepulang mereka mengikuti sebuah acara. Kegiatan dari salah satu perguruan ini adalah menuntut keadilan dari pihak aparat kepolisian. Hanya saja kembali lagi, pergerakan massa ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang benci akan perdamaian. Di sini saya ingin menanggapi secara pribadi ya dulur-dulur ya, mengenai kejadian yang mungkin bisa disebut ujian awal tahun bagi persaudaraan Setiahati Trate, yang diawali dari wilayah Ngadiluih, Kediri. Salah satu tempat latihan persaudaraan Setiahati Trate diserang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan tidak hanya digerebek saja dulur-dulur, tapi juga dijarah. Lalu terjadi pengeroyokan juga kepada dulur kita PSHT di wilayah Kalitidu, Bojonegoro. Yang tidak hanya satu kejadian saja dulur-dulur. Sepulang pergerakan massa tersebut, salah satu anggota persaudaraan Setiahati Trate menjadi korban pembacokan. Dilanjut lagi di wilayah Sukomoro, banyak sekali rumah-rumah saudara kita dari PSHT yang menjadi korban pelemparan batu, hingga rumahnya mengalami kerusakan yang lumayan parah. Kali ini terjadi lagi, hanya saja yang menjadi korban adalah tugu PSHT Adipura. Di sini kita analisa ya dulur-dulur ya, tidak adanya pergerakan dari dulur-dulur PSHT ini karena peran penting dari para pengurus cabang sekitar, seperti ketua cabang Kediri yang menghimbau kepada adik-adiknya agar tidak melakukan pergerakan massa, dan ketua cabang Bojonegoro yang menghimbau adik-adiknya juga untuk mempercayakan segala kasus ini kepada pihak kepolisian. Hanya saja dulur-dulur, kenapa di sini ketika PSHT menjadi korban seperti ini, kita sudah bersabar sesabar-sabarnya. Kegiatan pergerakan massa dari perguruan lain selalu diizinkan oleh pihak keamanan. Belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, seharusnya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini, minimal dari pihak keamanan tidak mengizinkan adanya pergerakan massa apapun. Dan ini peran penting bagi para pengurus perguruan dimanapun berada, terutama di wilayah mereka yang sering terjadi konflik seperti ini. Seharusnya seorang tokoh atau seorang sesepuh itu melerai adik-adiknya, menenangkan adik-adiknya, supaya adik-adiknya ini tidak melakukan hal yang melebihi batas. Tapi kalau seorang sesepuh, orang yang dituakan, bahkan dia pengurus organisasi, malah mengompor-ngompori adik-adiknya, itu menurut saya tidak layak untuk menjadi pengurus organisasi dulur-dulur. Walaupun di situ posisinya organisasi kita benar sekalipun. Di sini saya mengamati secara pribadi ya dulur-dulur ya. Mungkin ada beberapa video yang di sini sudah tersebar di sosial media dulur-dulur semua, bahwa kejadian yang kesekian kalinya ini dulur-dulur, sebelum kegiatan tersebut terselenggara, sudah ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Rombongan konvoy siang-siang, kenapa membawa petasan? Lalu dengan tugu PSHT yang sebesar itu dan sekokoh itu, hampir rata, gambarnya hampir hilang semua. Jadi sekali lagi dalam kejadian ini, menurut analisa saya, kesalahan pertama adalah dari pihak aparat mengizinkan adanya pergerakan massa yang padahal sudah terjadi berulang kali dan di berbagai daerah. Setiap pergerakan massa dari perguruan apapun, itu pasti sepulang kegiatan tersebut akan ada gesekan. Di sini perlu adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian. Justru memperbolehkan perguruan-perguruan ini melakukan pergerakan massa, itu nanti akan timbul korban baru dan masalah baru, Pak. Semoga dimonitor, Pak, karena ini udah kelewat batas. Setiap kejadian rumah warga jadi sasaran, kampung-kampung hancur berantakan. Ini di negara kita sendiri loh, Pak. Tapi seakan-akan pencak silat atau perguruan itu menjadi momok tersendiri bagi para pengikutnya. Saya rasa tanpa pergerakan massa, cukup bertemu antar pengurus saja, maunya bagaimana, penyelesaian bagaimana, pasti akan menemui solusinya. Dan harapan kita semua, semoga hal ini tidak terulang lagi di daerah yang lainnya. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam bersaudara.